Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajul Munir, Prodi PAI 7C, NIM 202109601193. Di sini saya akan mempresentasikan tentang definisi tafhim dan tarkik. Tafhim merupakan masdar dalam fakama yang berarti menebalkan, sedangkan secara istilah yang diibaratkan oleh Muhammad Shadiq Qomwi seperti masukkan minyak samin ke dalam bacaan huruf, sehingga mulut terlihat penuh saat membacanya. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tafhim adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Pada pengertian itu dapat disimpulkan bahwa bacaan tafhim itu menebalkan huruf dengan cara mengucapkan huruf tersebut di bibir, mulut dengan menonjolkan ke depan. Bacaan tafhim kadang-kadang disebut sebagai isim ma'ruf mufhammah. Sedangkan tarkik adalah lawannya tarkik, merupakan bentuk masdar dalam pokok yang berarti menipiskan. Adapun secara istilah diibaratkan seperti terdapat pergesekan dalam suara huruf, sehingga kondisi mulut tidak terlihat penuh saat membacanya. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah membunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Pada pengertian itu tampak bahwa tarkik menghendaki adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir atau mulut agak mundur sedikit dan tampak agak meringis. B. Tafhimnya huruf istilah dan ketentuannya. Istilah dan ketentuannya. Istilah menurut bahasa adalah orogoh, artinya tersangkat. Sedangkan menurut istilah adalah mengangkat suara ke langit-langit atas ketika mengucapkan huruf istilah. Huruf istilah adalah huruf yang dibaca tebal karena sebagai besar dari pangkal lidah tersangkut ke langit-langit semasa menyebutnya. Semua huruf istilah harus dibaca tafhim dengan dua tingkatan. Pertama, tingkatan tafhim yang kuat, yakni ketika sedang berharokat fathah atau dhammah, dan ketika sukun jika sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Tingkatan tafhimnya huruf istilah dan ada 5. Jika huruf istilah berharokat fathah dan diikuti alif, misalnya jika huruf istilah dibaca fathah dan diikuti huruf alif. Yang C, tarkiknya huruf istifal dan ketentuannya. Istifal menurut bahasa yang artinya merendahkan, sedangkan menurut istilah adalah tidak mengeluarkan suara ke langit-langit atas ketika mengucapkannya. Huruf istilah maksudnya adalah apabila huruf itu diucapkan atau disukunkan, lidah akan turun ke dasar mulut pada setiap huruf
istifal ini adalah selalu dibaca tipis. Jumlah huruf yang memiliki sifat istifal adalah 22 huruf yang merupakan sisa huruf hijaiyah selain huruf istilah. 22 huruf itu dikumpulkan dalam kalimat tafhim dan tarkik huruf ro dan ketentuannya. Huruf ro dibaca tafhim atau tebal apabila berharokat fathah. Fathatain, domahtain dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah atau domah. Sedangkan huruf ro dibaca tarkik atau tipis apabila berharokat kasroh. Kasrohtain dan sukun yang sebelumnya berharokat kasroh. Sebagaimana tambahan, selain tafhim dan tarkik, terdapat pula huruf ro yang boleh dibaca tebal atau tipis. Hal ini terjadi apabila huruf ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf istilah yang berharokat kasroh. Begitupun bila setelah huruf ro-nya huruf istilah namun kasroh yang ada sebelum huruf ro sukunnya bukanlah kasroh asli melainkan kasroh aridah palsu atau hamzah wasal, maka ro dibaca tebal bukan tipis. Hukum ro tarkik atau tipis dibaca tarkik pada 4 keadaan, yaitu pertama huruf ro yang berharokat kasroh, kedua huruf ro yang sukun yang sebelumnya berharokat kasroh dan setelahnya bukan huruf istilah, ketiga huruf ro sukun yang sebelumnya huruf bertanda sukun yang bukan huruf istilah, dan huruf sebelum sukun itu harus yang diharokat kasroh. Hukum ro yang boleh dibaca tafhim atau tarkik. Ro sukun yang ada di tengah kata setelah huruf yang berharokat kasroh asli dan setelahnya harus istilah berharokat kasroh, yaitu lafaz furqo. Lafaz ini adalah Al-Quran hanya ada pada satu ayat, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 63. Alasan mereka para ulama tajwid yang mentarkikkan adalah melihat kepada kasroh sebelum huruf ro sukun tanpa melihat kepada huruf istilah yang ada setelah huruf ro, karena huruf istilah ini berharokat kasroh dan harokat kasroh menjadikan pada posisi yang lemah dari derajat tafhim. Oleh karena itu tarkik lebih sesuai dengan keadaan demikian. Tafhim dan tarkiknya huruf lam dan ketentuannya. Dalam ilmu tajwid adalah huruf lam yang terdapat pada kata Allah Subhanahu wa taala membaca lam jalalah ada aturannya. Yang dimaksud dengan lafaz al-jalalah adalah kalimat Allah. Adapun arti dari jalalah adalah kebesaran atau keagungan. Lafaz ini banyak tertulis dalam Al-Quran. Ada 2 pembagian dalam membaca lam jalalah berikut ini adalah: 1. Lam jalalah tafhim atau tebal. Lam jalalah dibaca tafhim pada 2 keadaan. 1. Lam jalalah berada di awal kalimat setelah harokat fathah atau setelah harokat dhammah. 2. Lam jalalah tarkik tipis. Lam jalalah dibaca tarkik hanya dalam keadaan, yaitu apabila lam jalalah berada setelah harokat kasroh. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.